Ya, kembali lagi dengan gua, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channels untuk segmen We Ask. Willy emang bertanya. Untuk episode yang ketiga, kita akan berbicara mengenai Alkitab. Alkitab adalah makanan rohani kita setiap hari. Tentunya semua orang percaya setiap harinya membaca firman Tuhan, terus menggeluti pergumulan hidup dengan berdasarkan pembacaan dari firman Tuhan, dan kami hidupi selaku orang percaya. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kita hidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, menjadi pertanyaan basic bagi kami orang percaya, apalagi orang yang di luar kekristenan, adalah apa betul Alkitab itu 100% firman Tuhan? Lalu, apakah benar 100% isi dari Alkitab adalah kebenaran? Dan kalau kita berbicara tentang ketelitian, apakah Allah juga memiliki ketelitian dalam menulis firman-firman-Nya? Untuk itu, mari kita berkenalan dan langsung saja kita juga minta pemaparannya dari salah satu hamba Tuhan, yaitu Pendeta Anwar Chen, di mana beliau adalah Kepala Departemen Penterjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Harus 100% firman Tuhan, harus 100% kebenaran, ya. Lalu Tuhan itu maha teliti 100%. Ya. Tentu saja ini kita melihatnya dalam perspektif iman. Tidak ada keraguan soal itu kalau dalam perspektif iman, ya. Karena di luar perspektif iman, yang namanya Alkitab adalah tulisan. Dan tulisan ini siapa yang nuliskan? Manusia biasa. Ya. Jadi kalau kita hanya letakkan pada level manusiawi, ini tulisan yang sudah tua sekali, ribuan tahun yang silam, ya. Tapi kalau kita ingat, tulisan ini dikerjakan oleh siapa? Komunitas orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagi mereka ini bukan cuma tulisan biasa. Bagi komunitas beriman, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Sudah jelas, ya. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya bagian ini bukan firman Tuhan. Bagian ini kita bisa pilih-pilih, seakan-akan ada semacam gradasi untuk menentukan ukuran-ukuran derajatnya dari berbagai bagian dari Alkitab. Jadi kalau kita sebut 100%, mungkin lebih tepat disebut sepenuhnya, ya. Artinya keseluruhannya ini diakui, diterima, diimani sebagai firman Tuhan. Di situ kita perlu jelas, ya. Lalu ke soal ketelitian. Ini pertanyaan ini menyelipkan sebuah kontradiksi gitu. Jadi kalau Tuhan maha teliti, dan kalau Tuhan yang maha teliti itu menginspirasi manusia untuk menulis, di sini saya kaitkan dengan kemanusiaan kita, ya. Itu mestinya 100% teliti, tidak bisa ada satu huruf atau satu titik pun yang salah. Termasuk ingatan-ingatan penulisnya, tidak boleh ada yang 0,0 sekian persen pun yang salah. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dari Alkitab. Karena ketika Tuhan mengilhami, menginspirasi para penulis Alkitab untuk mencatat, melestarikan kesaksian-kesaksian iman mereka yang dibaca sebagai firman Tuhan, itu kemanusiaan mereka tidak hilang. Mereka tetap sebagai manusia biasa, ya. Andai kata Tuhan ingin 100% teliti, semua orang-orang yang menulis ini harusnya menulis hanya seperti mesin rekaman, ya. Mereka nggak punya pilihan, tinggal tangannya pun kalau boleh digerakkan, ya, untuk menulis. Dia tidak tahu apa yang dia tulis.
Itu pemahaman kalau mau sampai mekanis seperti itu. Tapi ternyata bukan seperti itu Alkitab. Alkitab itu menunjukkan bahwa Tuhan ternyata ketika dia berkarya, berfirman melalui kesaksian-kesaksian sejarah yang dilestarikan oleh umat beriman. Di situ dia melibatkan, menghormati kemanusiaan dari para penulisnya. Pendidikannya juga nggak dia buat jadi merata gitu. Mereka yang punya pendidikan tinggi kelihatan dari bahasanya, memang bahasanya lebih tinggi. Kalau dia pendidikannya rata-rata saja, kelihatan bahasanya juga lebih sederhana. Kalau dia adalah seorang pujangga, kelihatan bahasanya. Misalnya beberapa nabi, wah itu puisi Ibrani-nya luar biasa, permainan bunyi, pilihan kata-katanya luar biasa. Untuk zaman sekarang ini, wah ini mungkin sudah Shakespeare zaman mereka itu. Tapi ada juga yang tulisannya langsung-langsung saja gitu, nggak banyak polesan-polesan, tidak banyak metafor-metafor, permainan bunyi seperti itu. Nah, apa artinya? Saya rasa implikasinya sudah jelas. Tuhan tidak mendikte secara mekanis penulisan Alkitab yang kita warisi sekarang ini. Ini perlu jelas supaya dengan demikian kalau nanti ada perbedaan-perbedaan kecil bagian ini dengan bagian itu, kita tidak akan pernah merasa heboh. Itu wajar kalau yang menulisnya adalah manusia biasa. Tapi kalau yang menulisnya adalah mesin, itu pun mesinnya harus mesin yang sempurna 100%, kan gitu. Itu sampai ke titik komanya, diakritiknya, intonasinya semuanya bisa direkam. Dan itu bukan Alkitab. Jadi kalau ada klaim-klaim kitab suci yang lain seperti itu, silakan. Alkitab bukan seperti itu. Alkitab adalah kesaksian firman Tuhan yang benar-benar diyakini, tapi juga pada waktu yang sama diakui sebagai tulisan-tulisan manusiawi. Saya rasa ini kita perlu jelas. Nah, apakah yang diucapkan Yesus berlaku sampai hari kiamat? Ya, tentu saja. Jadi kalau kita artinya selagi firman Tuhan ada, di situ kita bisa percaya bahwa umat Tuhan pun ada. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya yang diterangkan tadi. Guys, untuk dukung channel ini, silakan like, share, dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saksikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran teologi dan belajar Alkitab. Ingat, belajar teologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.